Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin amin. Oke, di video kali ini gue bakalan coba untuk nge-review secara santai, secara singkat, dan mungkin kadang kurang padat dan kurang lengkap satu soundcard eksternal dari brand Bonkyo dengan tipe F11. Soundcard ini pun kalau di brand TNW itu tipenya F26. Dan soundcard ini itu kalau gue lihat-lihat mirip seperti soundcard eksternal Maono G1, bentuknya kecil tapi powerful, cuman harganya cukup lumayan mahal, itu hampir sejuta. Sementara soundcard ini harganya untuk yang Bonkyo itu harganya rentan 180 sampai 250. Sementara untuk yang TNW itu harganya kalau nggak salah sekitar 240-an. Yuk kita coba review secara santai aja kualitasnya dan apakah hasil suaranya bagus atau tidak. Oke, sekarang bisa kalian lihat ini adalah box dari soundcard eksternal Bonkyo F11 ataupun TNW F26. Ini soundcardnya nih. Kalau dilihat-lihat memang kayak yang Maono punya ya, dengan tipe G1. Tulisannya audio reverb, reverberation dengan kostum efek dan lain-lain. Dan kebetulan yang gue pilih ini warna putih ya, bukan warna hitam. Ini bagian belakangnya. Oke, langsung aja, dan seperti biasa ini adalah made in China. Kita buka terlebih dahulu, dapat apa aja? Ya seperti biasa ya. Kita kepinggirkan, soundcardnya kita keluarkan, dan di sini juga ada kertas manualnya. Boxnya kita kepinggirkan seperti biasa. Oke. Dan ini adalah kertas manualnya, ya bisa kalian baca. Dan yang gua pengen tahu seperti biasa adalah kapasitas baterainya, apakah tertera di sini atau tidak ya. Kapasitas baterai, ternyata 1800 mAh cuy. Cukup besar juga ya. Karena memang dia menggunakan phantom power, jadi baterainya memang harus besar. Dan sample bitnya ya 16 bit seperti biasa ya dengan harga segini. Kemudian untuk kabelnya, satu kabel untuk kabel charge dengan tipe USB Type-C, dan ini ada USB Type-C to Type-C juga. Dan ini adalah kabel untuk jack 3,5 mm. Wah, cukup lumayan komplit juga ya. Dan ini adalah soundcardnya. Kita coba nyalain aja ya, sambutan lampunya seperti apa. Oke, wih, cakep. Warna putih, elegan, cakep, lucu ya. Dan warna-warna LED-nya pun bisa dirubah-rubah ya. Tuh. Oke. Di luar ada tukang donat. Gue nggak tahu ini masuk ke sini atau enggak. Bodoh amat lah. Tetap syuting aja pokoknya, mau ada tukang donat atau enggak. Oke, ini adalah untuk LED lampunya yang bisa kalian gunakan ya. Kemudian untuk bagian depannya, indikatornya ada di bagian atas. Ini untuk indikator headset, dan ini untuk indikator mikrofon. Ini pun untuk indikator knap up and down-nya, ada mikrofon, ada music, ada monitor, ada output, dan juga reverb. Untuk mode-mode ini kalau nggak salah mode efek reaksi mungkin. Nanti kita coba aja ya. Di sini juga ada A, B, C, D, dan ini gue nggak tahu fungsinya apa. Di sini juga ada tombol untuk switch musik kayak gitu ya. Dan ini ada voice changer, game loopback, dan noise. 48 volt untuk mikrofon. Kemudian di bagian belakangnya, mic pertama itu XLR, kemudian mic kedua jack 3,5 mm. Ada headset, ada headphone, ada live, ada OTG VC, dan ada DC 5 volt. Powernya ada di sebelah sini. Oke, so simple aja, langsung seperti itu kita cek kualitas suara dari soundcard eksternal Bonkyo F11 ini dengan menggunakan dua mikrofon sekaligus ya. Gue pakai yang jack 3,5 mm dan juga mikrofon Samson C01 yang diinput ke XLR bagian sini. Biar ketara lah kualitas suaranya bagus atau enggak. Yuk. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal brand Bonkyo dengan tipe F11 ini ke smartphone yang gue punya dengan menggunakan dua mikrofon sekaligus. Ini phantom powernya udah gue aktifin, jadi sumber suara bisa gue ambil dari mikrofon Samson C01 yang ini nih ya. Dan ini juga berfungsi, ini lebih keras sebenarnya ya, cuman dia cempreng. Kalau ini dia lebih bulat, yang Samson C01 dengan menggunakan phantom power. Gue coba phantom powernya dimatiin dulu ya. Nah, yang ini mati nih, yang ini mati. Yang ini mati, dan ini sumber suaranya diambil dari mic yang harganya 50 ribuan.
Untuk soundcard ini sayangnya dia kalau menurut gue sih agak sedikit minim ya untuk fiturnya. Contohnya seperti live itu ya, atau lubang live itu hanya disediakan satu doang. Sementara beberapa soundcard lain itu lubang live-nya ada 2, bahkan ada 3. Kemudian untuk interface depannya itu tidak ada pengaturan seperti low, high, treble, dan bass. Jadi pengaturannya itu memang langsung didapat dari sistem yang ada di dalam soundcard ini. Jadi ya kita nggak bisa ngatur secara manual gitu untuk sound yang kita inginkan. Jadi tinggal dipencet bagian ini, bagian mode kalau nggak salah ya. Nah ini mode, KTP mode, dan ini acoustic mode. Cuman ada 2 pilihan ya. Kemudian untuk efek yang suara bayi, suara cewek ada di sini. Ini adalah suara female voice, male voice, lily voice, monster voice. acoustic mode. Oke, dan cuman itu doang. Ini kita aktifin lagi ya, phantom powernya. Ini suaranya ya. Jadi bisa 2 mikrofon sekaligus dengan kualitas suara yang menggelegar gitu. Di headset itu menggelegar, sumpah. Menggelegar banget. Cuman ya itu kelemahannya itu live-nya cuman ada 1 doang. Tidak ada pengaturan untuk mengatur suara secara manual. Low, treble, bass, high-nya itu nggak bisa kita atur gitu ya. Cuman sebatas di sini doang. Tapi reverb-nya memang ada. Kita coba naikkan reverb-nya ya. Oke, dan ini adalah reverb-nya. Bisa kalian dengar nggak tuh nih reverb-nya nggak tuh berfungsi nggak tuh nggak ya? Kita coba ya mode-nya. Ini reverb-nya muncul. Oke, jadi kudu di ATV dulu ya, baru reverb-nya muncul. Kalau di akustik itu reverb-nya nggak akan muncul. Kalau untuk karaoke baru suara reverb-nya itu muncul. Dan ini sangat terbatas sekali ya. Kita balik lagi. Cuman ada 1 poin yang gue ambil. Dari segi suara yang dikeluarkan itu kenceng banget sumpah. Di headset kenceng banget. Meskipun kita agak jauh juga masih tetap bisa kena ya. Gue nggak tahu ini masuk nggak ke rekaman HP. Tapi kalau di headset itu kedengeran banget. Jadi buat live akustik, gitar akustik gitu kayaknya langsung masuk gitu ya. Oke, mic-nya ini apa? Ini music, ini monitor, ini output. Outputnya ini langsung ke sana ya. Outputnya langsung ke HP yang gua punya. Oke, dan itu adalah kualitas suaranya. Denoise-nya juga cukup lumayan lah. Dan ada 1 efek reaksi yang bisa jedak-jeduk ya. Oh my god. Bayangin cuy, efek reaksinya beda dari yang lain. Kalau yang lain cuman kayak ketawa, ini efek reaksinya efek reaksi di DJ cuy, yang dem 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 dem, cakep semua. Oke, dan bagi gua apakah ini recommended atau enggak? Dengan harga kalau misalkan di bawah 200.000 cukup lah. Cukup recommended. Kalau dibandingkan dengan yang Maono G1. Jauh banget. Ya, harganya juga mahal gitu ya. Tapi dengan harga di bawah 200.000, ini kalian udah bisa dapat something soundcard yang hampir menyerupai G1 dari Maono gitu kan. Jadi ya cukup recommended lah. Meskipun kelemahannya ya dari lubang layapnya cuma 1, kemudian tidak ada pengaturan untuk low, high, middle, dan bassnya. Yang ada cuma reverb doang. Dan reverb pun kalau misalkan pengen aktif ya harus di mode KTV gitu, baru dia bisa aktif. Oke, mari langsung kita tarik kesimpulan di belakang video ini. Oke, dan itu adalah kualitas suara yang dihasilkan ketika mikrofon jack 3,5 mm harga 50 ribuan yang gua punya, serta mikrofon kondensor Samson C01 diinput ke soundcard eksternal Bonkyo F11 ini. Suara yang gua dengar itu menggelegar banget ketika gua dengar hasil rekamannya. Keras banget sumpah ya. Jadi posisi jauh juga masih bisa kena. Cuman ya sayangnya di soundcard ini fiturnya tuh minim ya, apalagi dengan lubang live yang cukup 1 doang gitu, lubang live. Dimana kebanyakan soundcard itu lubang live-nya minimal 2 gitu ya, bahkan ada yang 3. Tapi ini cuma 1 doang.
Cuman kelebihannya dia punya inputan XLR dengan phantom power 48 volt, dimana suaranya nanti bakalan lebih powerful ketika digunakan. Dan untuk bagian depan juga inputan, maksud gue untuk efek-efek atau suara manual yang bisa kita atur seperti low, middle, high, kemudian bass, treble itu nggak ada cuy. Jadi ini suara memang sudah diatur di dalamnya gitu, jadi otomatis kita nggak bisa ngatur secara manual. Meskipun reverb juga ada ya, reverb bisa digunakan ketika modenya mode Cat TV juga. Kalau mode akustik itu nggak bisa digunakan. Dan yang paling gue senang adalah di sini ada lampu yang bisa dirubah-rubah dan juga efek reaksinya cuy, itu ajib-ajib semua. A, B, C, D, dep, dep, dep. Jadi ini beda dengan soundcast seperti biasanya yang efek reaksinya kayak gitu ya, itu monoton banget. Tapi untuk yang efek reaksi ini waduh, ajib-ajib gitu ya. Ini beda sih, beda sendiri menurut gue ya. Jadi apakah ini recommended? Cukup recommended lah kalau misalkan kalian buat live sendiri gitu ya, dengan tidak mementingkan kualitas seperti treble kayak gitu, cukup recommended kalau menurut gue ya. Apalagi dengan harga di bawah 300.000 rupiah, bahkan ada yang 200.000 rupiah. Oke, kalau kalian pengen, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi, nanti gue cariin harga yang paling murah. Tapi yang di brand Bonkyo officialnya ya harganya kisaran 180 sampai 250. Sementara di TNW juga hampir-hampiran sama. Bentuknya sama seperti ini, ada phantom powernya juga. Oke, dan sekian review singkat dari gue, semoga ini bermanfaat buat kalian. Kalau boleh sih subscribe ya channel gua. Oke, and see you on the next video. Bye bye.